mushaf. Yang pertama, dia adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Baqarah ini terdiri dari 286 ayat. Ya, dan termasuk daripada apa? Surat yang paling panjang. Itu apa? Surat Al-Baqarah. Ya, 2 juz setengah. Ya. Ini surat Al-Baqarah. Jadi kalau misalkan ditinjau, ya, idza binadhari ila tartibiha fil mushaf, kalau dilihat dari urutannya di dalam Al-Qur'an, maka surat Al-Baqarah ini masuk atau diurutkan pada surat yang kedua. Tetapi idza binadhari ila nuzuliha, kalau ditinjau dari turunnya atau tartib nuzuliha, ini apa? Urutan turunnya surat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka surat Al-Baqarah ini berada pada urutan yang ke-87. Ya. Jadi apa? Urutan yang ke-87 setelah surat Al-Mutaffifin. Ya. Setelah surat Al-Mutaffifin. Jadi urutannya itu adalah yang ke-87 setelah surat Al-Mutaffifin. Ya. Baru setelahnya apa? Setelah surat Al-Baqarah, surat Al-Anfal. Ya. Jadi surat Al-Baqarah ini merupakan surat yang ke-87 kalau ditinjau dari apa? Urutan diturunkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun ada khilaf di dalam ulama tentang urutannya. Ya. Nah, surat Al-Baqarah ini termasuk daripada surat apa? Termasuk daripada surat yang dikelompokkan menjadi surat apa? Madaniyah. Ini apa? Surat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Yathrib. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Yathrib. Itu ke mana? Ke Madinah. Ya. Jadi bukan termasuk daripada surat-surat Makkiyah. Dan surat Al-Baqarah ini merupakan surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah di Madinah. Ya, jadi di Madinah ini ada banyak surat, yang paling pertama diturunkan itu adalah apa? Ya, surat apa? Surat Al-Baqarah. Ya. Jadi ketika Nabi hijrah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan surat Al-Baqarah. Ya. Dan surat Al-Baqarah karena termasuk daripada surat yang tawilah, ayatnya banyak jumlahnya. Ya, maka surat ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara berangsur-angsur. Karena yang namanya ya Al-Qur'an, di dalamnya ada surat-surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya secara keseluruhan, ada yang diturunkan berangsur-angsur. Ya, ada yang diturunkan di Makkah, ada yang diturunkan di Madinah, ada juga yang diturunkan sebagiannya di Makkah, sebagiannya di Madinah. Ya, surat Al-Baqarah ini termasuk daripada apa? Daripada surat-surat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ila Madinah. Ini apa? Hijrahnya Nabi dari Makkah menuju Madinah. Ya. Dan surat ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu selama 9 tahun lamanya. Ya. 9 tahun lamanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Allah turunkan surat Al-Baqarah secara berangsur-angsur. Adapun penamaan Al-Baqarah yang disebutkan oleh para ulama, surat ini dinamakan dengan nama Al-Baqarah. Ini Al-Baqarah ini artinya apa? Artinya adalah sapi betina. Kalau sapi jantan namanya apa? Baqarun. Dari apa? Dari huruf ba, qaf, ra, baqar. Ya. Karena sebab perempuan maka ada ta al-marbuthah. Jadi apa? Baqaratun. Kalau diwaqaf bacanya apa? Al-Baqarah. Kalau ada alif lam enggak boleh ada tanwin. Ya, isim, ya alam itu salah satu tanda isim itu adalah tanwin. Kalau sudah ada alif lam maka tidak boleh ada yang namanya tanwin. Ya, kalau enggak ada alif dan lam di depannya maka apa? Baqaratun.
menyembelih sapi betina. Ya. Nah, maka dari itu nama surat Al-Baqarah ini diambil dari ayat yang ke-67. Ya. Sehingga surat ini dinamakan sebagai surat Al-Baqarah. Ya. Tetapi apakah di sini cuma berkaitan dengan perintah penyembelihan, ya, atau kisah ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan kepada kaumnya, kepada umatnya agar menyembelih seekor sapi betina saja? Tidak. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ini banyak sekali hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, bab-bab tentang tauhid yang ada di dalamnya, mulai dari puasa, sholat sampai haji. Itu juga dibahas di dalam surat Al-Baqarah, banyak sekali. Ya. Maka dari itu para ulama juga menamakan surat Al-Baqarah selain dengan nama Al-Baqarah ada nama yang lain. Ya, sebagian ulama menyebutnya nama daripada surat Al-Baqarah yaitu apa? Az-Zahra. Ya, jadi nama lain daripada surat Al-Baqarah itu apa? Az-Zahra. Ya, Az-Zahra ini artinya apa? Zahra ini artinya apa? Cahaya. Ada dua surat di dalam Al-Quran yang dikenal dengan sebutan Rawain atau Zahran atau Zahrain. Jadi dua cahaya. Surat apa itu? Surat Al-Baqarah. Kemudian yang satunya lagi apa? Surat Ali Imran. Ya. Terus satu para ulama menamakan dengan nama itu bukan nama Al-Baqarah, asing bagi kami. Memang mereka punya dalil punya. Ya, namanya ulama itu kalau ngomong nggak pernah sembarangan. Ya, selalu diikuti dengan yang namanya dalil. Ini karakteristik daripada seorang ulama Rabbaniyun, mereka tidak berbicara kecuali dibangun di atas ilmu. Penamaan surat Al-Baqarah dengan sebutan Az-Zahrain ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Abu Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis ini, sahabat Abu Umamah Al-Bahili mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Iqra'u, hendaknya kalian membaca Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an." Sesungguhnya nanti Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat yang memberikan syafaat di ashabi. Ya, bagi apa? Bagi ashabu. Ini apa? Orang-orang yang membaca, orang-orang yang mempelajari, orang-orang yang memahami, orang-orang yang mendakwahkan. Ini disebut sebagai sahibul Quran, ahlul Quran. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u az-Zahrawain." Bacalah oleh kalian Zahrawain. Itu apa? Dua cahaya. Apa itu Al-Baqarah wa surat Ali Imran? Itu surat Al-Baqarah dan juga surat Ali Imran. Maka itu nama lain daripada surat Al-Baqarah itu apa? Surat Az-Zahrawain. Ini apa? Yang bersih, yang bersinar. Ada tafsir daripada surat Al-Baqarah. Ayat yang pertama itu apa? Alif, Lam, dan Mim. Ini Alif, Lam, dan Mim ini apa? Ini huruf munqati'ah. Ini huruf yang apa? Huruf yang terpisah-pisah. Alif, Lam, kemudian Mim. Ya. Apa sih maknanya? Ya, makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang pertama di dalam surat Al-Baqarah, para ulama berbeda pendapat tentang tafsir. Alif Lam Mim, apakah ini ada maknanya atau menunjukkan atas sesuatu? Para ulama mereka berbeda pendapat tentang perkara ini. Ya. Sebagian ulama, begitu juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, begitu juga Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mereka semua berpendapat bahwasanya apa? Bahwasanya Alif Lam Mim ini tidak ada maknanya, dan yang tahu maknanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak menafsirkan tentang makna daripada ayat yang pertama di dalam surat Al-Baqarah. Setiap surat yang diawali dengan huruf-huruf yang munqati'ah, yang terputus. Dan ini banyak jumlahnya di dalam Al-Quran. Seperti apa contohnya? Alif, Lam, Ra, apalagi Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, apalagi Nun, Ha, Mim.
Makanya apa? Ini tidak ada maknanya. Kenapa? Karena yang namanya kalamullah itu nggak boleh ditafsirkan kecuali dibangun di atasnya dari. Maka sebagian para ulama, termasuk ulamanya para sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, begitu juga Ibnu Mas'ud, yang mereka semua berpendapat bahwasanya alif lam mim ini cuma Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang maknanya. Kenapa? Karena tidak pernah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya beliau memiliki pandangan yang berbeda. Ini apa? Beliau berpendapat bahwasanya alif lam dan mim di dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang pertama ini alif lam dan mim ini merupakan salah satu dari nama-nama Allah. Ya, berarti setiap surat, ya setiap surah yang apa? Setiap surat yang didahului dengan huruf-huruf yang munqati'ah ini menunjukkan apa? Atas nama Allah. Ini kalau mengikuti pendapatnya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas itu juga ulamanya para sahabat, ya, yang terkenal, yang bahkan sampai sahabat Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, ya beliau apa? Ya beliau panggil Ibnu Abbas yang pada saat itu masih seorang siapa? Masih seorang pemuda, masuk ke dalam majlis, ya, qura. Jadi Umar bin Khattab itu punya majlis yang isinya adalah ulama-ulamanya para sahabat. Ya, ketika satu hari sahabat Umar bin Khattab ingin membahas tentang surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khalifah yang pada saat itu menjadi amirul mukminin. Ya, kemudian apa? Yang membawa sahabat Ibnu Abbas. Maka para sahabat yang lain yang kebanyakan notabene mereka adalah orang-orang yang sudah tabi'un sini, orang yang sudah tua. Ya. Kemudian mengatakan kepada Umar bin Khattab, kata mereka, ya Allah, ya, kami juga punya anak-anak yang seumuran Ibnu Abbas. Kenapa mau bawa anak-anak ini ke dalam majelis kita? Majelisnya orang dewasa, majelisnya ahlul. Dan kata sahabat Umar bin Khattab, kamu nggak tahu apa yang diketahui oleh anak ini. Maka dibuka majelis itu dikatakan, bagaimana menurut kalian tentang tafsir ya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath? Maka mereka berkata, oh itu merupakan kabar gembira, ya, yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasanya nanti akan terbuka pintu Makkah. Ya. Hampir semuanya menjawab seperti itu. Kemudian ketika ditanya kepada Ibnu Abbas, apa yang engkau ketahui tentang firman Allah surat An-Nasr? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, waktu turunnya surat An-Nasr. Surat An-Nasr ini surat yang paling terakhir itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kaum muslimun, sahabat Nabi gembira dengan turunnya surat ini. Kenapa? Karena ada khabar kemenangan dibukanya pintu Makkah. Cuma satu orang yang menangis kata dia. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau menangis? Karena beliau tahu surat ini merupakan apa? Merupakan khabar bahwasanya kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Maka dari itu Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau sudah masuk Islam semua manusia berbondong-bondong, tugasnya Nabi telah selesai. Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Orang yang menangis itulah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena dia tahu dia akan berpisah dengan sahabatnya. Ini Ibnu Abbas. Itu termasuk juga ulama yang menafsirkan Al-Quran. Ya. Ini makna apa? Makna ayat yang pertama alif dan ya alif lam mim. Ya. Ada surat yang kedua atau ayat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Dzalika ini ismul isyarah. Ya, kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai apa? Ismul isyarah lil ba'id. Ya. Ini apa? Isim isyarah untuk yang jauh. Kalau yang dekatnya apa? Hadza. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya isim isyarah atau bahasa kita yang kata untuk menunjuk. Ada yang lil qarib, ada yang lil ba'id. Lil qarib hadza wa lil ba'id dzalika. Ada yang lil mudzakkar, ada yang lil muannas. Ada yang untuk laki-laki perempuan. Ya kalau lil qarib untuk yang dekat perempuannya hadhihi. Kalau untuk lil ba'id yang jauh lil mudzakkar itu apa? Tilka. Ya, ini kalau jumlahnya satu mufrad. Ya kalau jamak haula'i lil qarib untuk yang dekat, yang jauh
perintah, ya. Ada juga apa? Ya, fi'il ada yang mudhari, ada yang madhi. Ya, kemudian ada kata perintah dan larangan perintah al-amr. Ini di dalam apa? Ya, di dalam bahasa Arab. Al-kitab ini merupakan isim. Alamatuha bil alif wal lam. Itu adanya alif dan lam. Dan al-kitab kedudukannya di dalam kalimat ini sebagai apa? Sebagai badal dari kalimat dari. Ya, karena yang namanya badal itu apa? Yang menjelaskan sesuatu yang apa? Yang ma'rifah. Ismul ma'rifah ba'dal ma'rifah yang disebut sebagai apa? Badal. Ya. Itu apa? Dari al-kitab. Dari apa itu al-kitab? Ya, dan yang dimaksudkan dengan al-kitab di sini adalah apa? Al-Quran. Ya. Jadi kalau misalkan turun atau ada di dalam firman Allah kalimat Rasul, kalimat al-kitab datang dalam bentuk mufrad Rasul, berarti mana siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau al-kitab datang dalam bentuk mufrad, berarti maknanya adalah al-Quran. Ya. Sudah ada. Sudah ada. Berarti selesai kita. Baru mulai. Gimana? Atau mau dilanjutkan setelah ada? Selesaikan satu ayat tidak apa-apa. Baik. Dari kitab disebutkan dari kitab, para ulama menyebutkan ya, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Jurayj, bahwasanya makna dari di situ ai maknahu bukan lil ba'id. Jadi maknanya dari kitab bukan kitab itu. Tetapi makna dari di situ adalah apa? Lil gharib, ai maknanya adalah hadzal kitab. Ini biasa orang Arab. Ya, meskipun mereka menentukan kaidah di dalam bahasa, kadang suka memakai bahasa itu sesukanya. Ya, kadang yang apa yang perempuan buat laki-laki, yang laki-laki buat perempuan, yang satu buat dua, yang dua buat satu, yang jauh buat yang dekat, itu juga sebaliknya, terutama di dalam isi Allah. Ya, ini kebiasaan mereka. Ya, maka disebutkan dari kitab ayat maknanya hadzal kitab itu apa? Al-Qur'anul Karim. Ya, disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka dari kitab ini maknanya adalah bahasa kitab yang siapa? Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan pendapat yang dipegang oleh Mujahid dan juga Ikrimah. Ya. La raiba fihi. Sebutkan la raiba. La ya kalau panjang ini adalah nafi maknanya. Atau bahasa sepapan itu bahasa kita apa? Penafian. Tapi kalau bacanya pendek itu maknanya apa? Taukid, penekanan. Maka itu di dalam baca Quran itu perlu diperhatikan panjang dan pendek. Kalau imam membacanya la raiba, ya, misalnya membaca la raiba, ini artinya apa? Ini artinya adalah apa? Ini artinya penekanan. Tapi kalau dibaca la raiba, ya, panjang maknanya nafi. Ya. Berarti kalau ada nafi kemudian raiba artinya ragu, berarti apa? Tidak ada keraguan. Tapi kalau dibaca pendek, berarti apa? Sungguh-sungguh meragukan. Maknanya sudah bahaya. Di sini pentingnya seseorang ketika membaca Al-Quran benar-benar memperhatikan panjang dan pendek. Karena di dalam bahasa Arab itu bergeser sedikit makhraj itu bisa berubah. Ya. Sin dengan shin, ya, sarun dengan syarun itu maknanya beda. Begitu juga panjang dan pendek.